Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini kita masih di seputaran video workflow ya, dan segmennya masih ngedit foto subscriber. Sebelumnya gue minta maaf mungkin buat kalian agak sedikit bosen dengan konten-konten gue, isinya hanya video-video workflow aja. Dan sebenarnya gue sendiri juga bosen gitu. Cuman ya mau gimana lagi, kondisi sekarang lagi musimnya PSBB ya, dan kita juga gak bisa kemana-mana, dan kemana-mana juga agak-agak terbatas gitu loh. Dan ya kondisi kita juga ini belum bisa dibilang safe atau aman, jadi ya gue hanya bisa membuat video workflow. Dan walaupun ada beberapa video tips ya, hampir semua tips-tips foto landscape udah pernah gue buat juga video-videonya gitu kan. Jadi buat kalian mungkin yang masih butuh tips-tips itu bisa cek di playlist ini ya. Kalian tinggal klik aja link itu, dan di situ ada list atau video-video tentang tips-tips dari gue. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja buka Photoshop, dan di sini gue dapat kiriman foto dari Dunia Maya yang namanya. Dan di sini sih dia requestnya menggunakan Lightroom, cuman setelah gue lihat fotonya, jujur gue nggak sanggup kalau gue menggunakan Lightroom. Bukannya gue nggak bisa menggunakan Lightroom ya, cuman yang gue butuhkan di sini adalah multiple layer, dimana Lightroom itu nggak bisa multiple layer dan hanya bisa single layer dan single adjustment. Dan untuk foto ini, setelah gue lihat, gue perhatiin dan gue cek gitu ya, gue tetap membutuhkan multiple layer dan multiple adjustment gitu. Oke, jadi kita langsung aja tarik fotonya ke dalam Photoshop. Dan sekali lagi buat Dunia Maya, sorry ya, gue nggak bisa bikinin menggunakan Lightroom. Oke, di sini dia menggunakan Sony A6300 dan ISO-nya 2500, shutter speed-nya 15 second. Lensanya nih sepertinya menggunakan lensa manual, karena seperti kalian lihat yang nggak kebaca f-nya berapa dan vokalnya berapa. Jadi dia menggunakan lensa yang totally manual, yang nggak ada electrical contact dengan bodi kameranya. But it's okay, kita masuk ke lens correction, kita aktifkan remove chromatic aberration dan balik lagi ke basic, klik auto. Dan setelah kita klik auto, di sini juga area bawah nggak terexpose ya. Jadi kita tambahkan black buat menghilangkan clippingnya. Dan gua akan tambahkan exposure. Dan yang terlihat grain untuk area bawah. But it's okay, jadi kita lanjut menggunakan graduate filter, tapi ini gua akan reset dulu. Reset local correction setting, dan gue akan turunkan exposure-nya sekitaran 0,50 ya, setengah stop, dan highlight sekitaran minus 10, dan gue akan drag dari sini sampai sini dan agak dimiringin karena horizonnya memang miring seperti ini. Oke, dan gue akan coba turunkan lagi, intinya membalance ya, meratakan antara atas dan bawah dulu. Tambahkan white supaya nggak terlalu pucat. Oke, dan balik ke hand tools, dan gue akan tambahkan lagi exposure-nya. Nah, setelah gue tambahkan, gue akan menggunakan ini ya, radial filter, dan gue akan drag seperti ini, dan gue akan rotate mengikuti shape atau bentuk si Milky Way-nya ya, kira-kira seperti ini. Oke, jadi yang perlu kalian ingat, kalau kita menggunakan radial filter ini, artinya di luar garis ini yang akan kena impact atau terkena efek gitu ya. Jadi ini gue reset dulu, dan gue akan turunkan white-nya. Oke, kenapa tadi gue tambahkan exposure-nya? Karena gue akan menurunkannya di proses ini, restore. Turunkan white, turunkan highlight. Jangan terlalu over, nanti dia jadi belang. Sedikit-sedikit aja. Oke, dan sekitaran seperti ini. Reset, klik hand tools, atau balik lagi ke radial filter, klik lagi sekali, dan ini gue akan persempit lagi. Oke, that's it, dan balik lagi ke hand tools, dan gue akan geser temperaturnya ke yellow dikit ya, dan masuk ke hazel adjustment, saturation purple-nya gue kurangkan, magentanya juga, dan blue-nya juga, yellow-nya gue tambah, cuman jangan terlalu banyak nanti rusak. Masuk ke hue, yellow-nya gue geser ke orange dikit ini. Oke, balik ke basic, tambahkan vibrance, tambahkan saturation, dan kita klik open image dulu. Oke, jika sudah masuk di sini, gue unlock dulu ya layernya, dan gue akan menggunakan penggaris. Kalau kalian belum ada garis-garis tepian ini ya, penggarisnya, rulernya ini, kalian bisa klik view dan klik rulers di sini ya, diaktifkan. Nanti otomatis akan keluar garis-garis ini atau angka-angka ini. Untuk menarik penggarisannya seperti ini, kalian tinggal klik aja di antara angka-angka ini, tarik ke bawah. Ya, posisikan di sini, dan gue akan menggunakan move tools dan aktifkan show transform control, dan gue akan luruskan. Kira-kira seperti ini, dan klik enter atau klik checklist di atas ini. Oke, dan di sini ada
space yang kosong gue akan stretch seperti ini, dan yang kanannya juga seperti ini, dan klik enter atau klik checklist lagi. Oke, matikan show transform control dan kita klik crop, klik kanan dan reset crop, dan klik enter dan klik checklist atau enter lagi. Balik ke move tools, penggarisan ini gue akan taruh di tengah-tengah horizon seperti ini, dan gue akan gunakan rectangular mark tool. Gue akan select langitnya aja sampai garis penggaris ya di sini, dan balik lagi ke move tool. Gue akan duplicate menggunakan Ctrl J atau Command J kalau kalian menggunakan MacBook atau Macintosh ya. Dan layer yang langitnya doang ini, kalau kita lihat ya, yang atas ini langitnya doang, kita akan turunkan di sekitaran segini, dan gue akan balik lagi ke crop tools, klik kanan, pilih 4:5. Kenapa 4:5? Karena rasio portrait di Instagram adalah rasionya 4:5. Oke, jika udah klik enter atau klik checklist ini, balik lagi ke move tools dan balik lagi ke layer yang atas ini, dan kita pindahkan lagi ke atas sampai ke garis horizontal lagi, seperti ini. Oke, kita hilangkan penggarisannya. Nah sekarang layer yang atas ini gue akan mengaktifkan show transform control saat kita menggunakan move tools ya pastinya, dan gue akan stretch sampai di atas frame seperti ini. Kenapa seperti ini? Tujuan gue supaya si Milky Way-nya nggak kepotong badan galactic center-nya gitu ya, karena kalau misalnya nggak digituin akan terlihat seperti ini, lumayan banyak yang kepotong. But ini masalah selera, kalian suka ikutin, kalau nggak suka ya it's okay, lanjut saja. Oke, ini gue klik kanan, kita merge down. Lalu gue duplicate lagi, masuk ke filter, camera raw. Nah untuk kali ini gue akan mengontrol di area langitnya dulu ya. Menambahkan texture, tambahkan clarity, tambahkan dehaze. Nah otomatis tuh Milky Way jadi kelihatan pop up. Oke seperti ini, tapi gue masuk ke HSL, gue nggak suka blue-nya terlalu kental ya. Jadi gue turunkan saturation blue. Seperti ini. Purple-nya juga. Magentanya juga, luminance blue-nya gue tambahkan dikit. Oke, luminance yellow-nya juga gue tambahkan dikit, dan banyak-banyak nih rusak. Oke, dan tambahkan exposure dikit aja. Dan klik OK. Oke, dan gue akan tambahkan add mask. Klik di layer masknya ya, lalu klik kanan di sini menggunakan gradient tools. Warna hitam di atas, dan gue akan drag dari sini sampai sedikit di atas horizon seperti ini ya. Before after, jadi yang impact hanya di langitnya aja, before after. Oke, klik kanan, merge down. Sekarang gue akan duplikat lagi dan akan masuk ke filter topaz select the noise. Oke, tujuan gue menggunakan aplikasi atau plugin ini tujuannya adalah untuk mengurangi ya, bukan menghilangkan, tapi mengurangi kadar grain-nya nih ya, bintik-bintik merah, biru dan sejenisnya ini supaya berkurang karena cukup mengganggu. Tapi kalau misalnya noise, karena ini menggunakan ISO besar, tetap pasti akan ada yang namanya noise. Bisa dihilangkan, cuman hasil kualitas fotonya pasti akan jauh lebih jelek dibandingkan tetap ada noise-nya ya. Oke, jadi adjustment yang pertama gue rubah adalah ini, adjust color red ya, 0,80, blue-nya juga. Lalu overall stance-nya gue akan adjust, geser pelan-pelan sampai dia berkurang ya. Ingat, cukup berkurang, bukan hilang. Mungkin di sekitaran 0,50 nih. Nah, kita lihat ya, ini before-nya tuh banyak bintik-bintik, ini after. Nah, oke, kita tambahkan lagi dikit, sampai 0,60. Oke, that's it. Nah, untuk menjaga kadar sharpening-nya, gue akan tambahkan 8 grain sekitar 0,30, lalu reduce blur-nya gue tambahkan 0,40, dan recover detailnya di 0,50 deh. Oke, ya kalau kita lihat sekarang di sini nih cukup jadi banyak putih-putih ya. But it's okay, karena setelah kita klik OK, hasilnya nggak akan separah yang tadi kita lihat di displaynya ya. Ini sekarang udah terlihat cukup aman, yang terlihat hanya noise-nya aja. Dan sekali lagi gue ingetin, foto ini menggunakan ISO tinggi, jelas pasti tetap akan ada noise-nya. Dan saran gue, noise itu jangan dihilangkan, jadi kalian nggak perlu takut lah dengan noise. Lalu ini kita klik kanan merge down. Kalau kita lihat sekarang, ini area bawah ambience lebih cenderung ke warna green ya, warna hijau. Jadi gue akan duplicate lagi, gue akan masuk ke kamera raw filter lagi. Dan inilah kenapa tadi gue bilang gue lebih prefer menggunakan Photoshop, karena kita bisa multiple adjustment yang menggunakan plugin yang sama berkali-kali, dan saat kita menggunakan berkali-kali adjustment itu mereset jadi nol lagi gitu loh.
nggak di posisi yang sebelumnya. Jadi kita lebih leluasa lagi untuk men-tweaking, ibaratnya seperti itu. Oke, lanjut nih, gue akan menggunakan white balance tools lagi. Gue akan klik di area yang putih lagi di sekitaran sini ya, seperti ini. Ini terlalu ke purple sekarang jadinya. Kita geser bluenya dulu, lalu tinnya geser ke kiri dikit seperti ini. Dan gue akan tambahkan kontras biar lebih membuat shape di batunya ini ya. Dan gue tambahkan shadow dikit, turunkan white atau tambahkan ya, turunkan ya. Dan klik OK. Dan gue akan menggunakan masking lagi, add mask. Menggunakan ini lagi, gradient tools. Dan gue akan masking dari atas sini sampai batu sini. Seperti ini. Kita lihat before after. Dan klik kanan, merge down. Zoom out dulu. Oke, menurut gue ini udah lumayan. Jadi gue akan coba mendistract penglihatan kita supaya nggak kefokuskan noise-nya ya. Jadi gue akan menambahkan dark corner effect ya dengan cara bikin layer baru, lalu gue siram di sini menggunakan pen bucket tools warna hitam ya, jelas. Dan kita siram di sini. Lalu gue akan hapus, semua dulu dikit. Di sini, ini hardness-nya di 0% ya, size-nya menyesuaikan aja. Di bawah sini seperti ini, dan di atas ini seperti ini. Oke, dan opacity-nya gue turunkan 0, atau gue turunkan sekitaran 30%. Nah, cuman di atas ini sebenarnya kalau kita matiin dulu nih ya, ini udah ada agak gelap di atasnya. Jadi untuk dark corner effect ini yang bagian atasnya mungkin gue hilangkan menggunakan add mask, dan gue akan menggunakan gradient terus gue drag dari sini sampai tengah sini. Oke, jadi hanya impact di area bawahnya aja. Dan lalu untuk layer yang bawah ini, layer 0, gue akan masuk ke image adjustment free level, mid-tone gue bikin 0,95 dan highlight-nya gue tambahin tapi jangan sampai over. Tujuannya supaya gak pucat, kelihatan gak glow. Oke, dan klik OK. Dan buat gue ini udah cukup oke, udah cukup terrecover, kita tinggal save doang gitu ya. Dan artinya juga workflow ini ya selesai. Oke, dan sekali lagi buat kalian yang udah ngirimin foto ke email gue nih, sampai sekarang pun masih banyak ya, belum gue downloadin, sorry banget. Tapi pasti akan gue download dan gue seleksi dulu. Sekali lagi juga gue mau minta maaf kalau misalnya belakangan ini konten gue kebanyakan hanya bikin workflow. Dan kenapa gue tetap menjalankan, karena dengan banyaknya kalian ngirim file-file ke email gue juga, gue anggap itu suatu dukungan juga dari kalian gitu. Dan beberapa dari kalian juga cukup interest dengan segmen ini gitu ya. Dan gue mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang selalu ngedukung di channel ini. Oke, jadi mungkin videonya gue selesaiin sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button juga kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke.